Kita ketemu lagi di ngaji kitab Shahih Bukhari, masih di kitab Fadhailis Sahabah, dan kita akan membahas tentang bab Manaqibi Salim Maula Abi Hudzaifah radhiyallahu anhu. Oke, untuk menyingkat waktu, langsung saja. Babu Manaqibi Salim, bab beberapa pangkatnya Salim Maula Abi Hudzaifah, bekas budaknya Abi Hudzaifah radhiyallahu anhu. Hattasana Sulaiman ibnu Harbin, hattasana Su'batu an Amr bin Murrah an Ibrahima an Masrukin, qala berkata Masruk. Masruk ini secara makna ya orang yang dicuri atau diculik. Nah, ini secara makna Masruk. Qala berkata Masruk, dzukira diceritakan sapa Abdullah. Ini Abdullah ini adalah Abdullah bin Mas'ud. Inda Abdullah bin Amr, di sisi Abdullah bin Amr. Jadi orang-orang itu rasan-rasan tentang Abdullah bin Mas'ud. Ini rasan-rasan baik ya. Ya, orang-orang itu ya cerita-cerita tentang Abdullah bin Mas'ud. Lah di situ ada Abdullah bin Amr. Ya, di situ ada Abdullah bin Amr. Faqala, maka berkata dia Abdullah bin Amr, daka demikian itu Abdullah bin Mas'ud iku rajulun, seorang laki-laki, la azalu yang tidak henti-henti aku, uhibbuhu seneng aku kepada Abdullah bin Mas'ud atau rajul, ba'dama sami itu setelah jika mendengar aku Rasulullah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaqulu bersabda siapa Rasul, istaqra'u belajarlah membaca kalian. Belajarlah membaca kalian atau mengambillah bacaan kalian Al-Qur'ana pada Quran min arba'atin dari 4 orang. Ya. Jadi Abdullah bin Mas'ud, dia itu adalah seorang laki-laki yang tak henti-hentinya aku mencintainya setelah aku mendengar Rasulullah pernah bersabda, istaqra'u al-Qur'ana min arba'ah. Jadi kalian kalau pengen belajar Al-Qur'an atau mengambil bacaan Al-Qur'an, silahkan kalian ambil dari 4 orang ini. Pertama yaitu min Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud. Fabada'a maka memulai siapa Nabi bihi pada Abdullah bin Mas'ud. Ya, nih. Jadi karena itulah aku seneng pada Abdullah bin Mas'ud itu. Karena sudah diberi
mandat atau kepercayaan oleh Rasulullah untuk mulang Al-Quran, mulang bacaan Al-Quran. Wa Salim dan Salim maula Abi Hudzaifah. Ini yang kedua. Yang ketiga wa Ubay bin Ka'bin dan Ubay bin Ka'ab. Yang keempat wa Mu'ad bin Jabal dan dari Mu'ad bin Jabal. Nih, jadi 4 tokoh ahli bacaan Al-Quran yang dapat rekomendasi dari Nabi. Qala berkata dia Masruk, la adri tidak tahu aku. Bata'a memulai siapa Nabi bi Ubay dengan Ubay bin Ka'ab au Mu'ad atau au bi Mu'ad atau dengan Mu'ad bin Jabal. Nah, Masruk mengatakan aku tidak tahu persis. Nabi itu menyebut lebih dulu Ubay bin Ka'ab ataukah Mu'ad bin Jabal. Yes. Intinya dua-duanya baik Ubay maupun Mu'ad itu ya termasuk dalam rekomendasinya Nabi. Yes. Gitu aja. Babu manaqibi Abdillahi bin Mas'ud, bab beberapa pangkatnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kalau yang atas tadi pembahasannya sebenarnya adalah Salim, ya. Salim maula Abi Hudzaifah. Hadasana Hafsu bin Umar hadasana Su'bah an Sulaiman qala berkata Sulaiman, Sami itu mendengar aku Abawail pada Abawail. Qala berkata dia Abawail. Sami itu mendengar aku Masrukan pada Masruk. Qala berkata Masruk. Qala berkata sapa Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr. Ana Rasulullah, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam iku lam yakun, tidak ada siapa Rasul iku fakisan, orang yang jelek omongannya. Jadi fakisan itu mutakalliman bil qabih. Jadi Rasulullah itu bukan seseorang yang kalau ngomong itu jelek, jorok, ya. Itu tidak. Jadi tidak pernah ngomong yang jelek. Wala dan tidak mutafakhisan, orang yang berusaha ngomong jelek. Ya, berusaha ngomong jelek. Jadi mutakallifan litakallum bih. Jadi secara pribadinya aslinya itu tidak suka ngomong jelek, dan beliau ya tidak pernah mungkin saking bencinya dengan orang terus mengatakan bajingan tolol atau mengatakan bajingan pengecut, itu enggak pernah. Ya. Jadi secara pribadi ya enggak pernah ngomong jelek. Nah, terus beliau juga semarah apapun dengan orang juga tidak memaksakan diri untuk mencaci maki, gitu loh. Itu mutafakhisan seperti itu. Lah kita ya harus mencontoh Rasulullah ini, ya. Waqala dan bersabda siapa Nabi, Inna sesungguhnya min ahabbikum
dari lebih menyenangkannya kalian ilaya padaku Nabi, sopo ahsanakum lebih baiknya kalian apanya akhlakon budi pekertinya. Dan Rasulullah mengatakan sesungguhnya di antara kalian itu yang paling aku senengi itu adalah di antara kalian yang paling bagus akhlaknya, budi pekertinya. Waqala dan bersabda siapa Nabi, istaqra'u belajarlah bacaan kalian, belajarlah membaca kalian, ya, atau mengambillah bacaan kalian Al-Quran pada Quran, ya, min arba'atin dari 4 orang. Ya. Pertama yaitu min Abdillah bin Mas'ud, dari Abdillah bin Mas'ud. Wa Salim maula Abi Hudzaifah, dan Salim maula Abi Hudzaifah. Wa Ubay bin Ka'ab dan Ubay bin Ka'ab. Wa Mu'ad bin Jabal dan Mu'ad bin Jabal. Ya. Haddatsana Musa an Abi Awanah. Ya. Sekarang kan lagi viral itu. Orang mencaci maki presiden. Memaksakan ngomong jelek. Ya. Mbuh golek apa, enggak tahu, nyari apa dia. Ya. Haddatsana Musa an Abi Awanah an Mughirah an Ibrahim an Alqamah. Takol tu masuk aku as-Sa'ma pada Sam, negeri Sam, ya. Disebut Sam itu karena di sebelah kiri Baitullah. Jadi Alqamah mengatakan aku masuk ke negeri Sam. Fasolah itu maka sholat aku rakaat ini 2 rakaat. Terus aku ceritanya sholat 2 rakaat. Fakultu maka berkata aku, Allahumma ya Allah yassir, semoga mempermudah engkau li untukku. Jalisan teman duduk solihan yang baik. Jadi ini sunahnya seperti ini. Jadi kalau kita masuk ke suatu wilayah, ya sholat 2 rakaat terus berdoa Allahumma yassirli jalisan solihah. Fara'a itu maka melihat aku saikhon pada orang tua, orang yang sudah sepuh, ya. Mukbilan menghadap, ya. Mukbilan menghadap. Falamadana maka ketika dekat dia Syekh, kultu berkata aku arju berharap aku an yakuna jika ada siapa Allah iku istajaba mengabulkan siapa Allah. Nah, setelah aku berdoa itu enggak lama kemudian aku melihat orang tua yang datang. Ketika mendekat dalam hati aku berkata, aku berharap ya ini doaku terkabul. Gitu. Allah mengabulkan doaku. Ya, teman yang solih ya ini. Teman solih ya ini, ya. Itu ya. Ini teman yang solih ya ini. Kola berkata dia Syekh atau si orang tua itu. Min aina, dari mana anta kamu? Kamu dari mana? Kultu berkata aku Alqamah min ahlil Kufah, dari penduduk Kufah. Ya. Oh, saya dari Kufah, ya. Kola berkata Syekh orang tua. Afalam yakun, apakah maka tidak ada fikum di kalangan kalian penduduk Kufah sopo sohibun na'laini, orang yang mempunyai 2 sendal.
wal wisad dan bantal, wal midharoh dan wadah air untuk bersuci. Loh, di Kufah kan ada siapa? Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini semasa Rasulullah masih hidup itu tukang bawa sendalnya Rasulullah, yang nyiapkan bantal dan yang nyiapkan air untuk bersuci. Tuh, ya. Bukankah di Kufah sana ada Abdullah bin Mas'ud? Nah, gitu loh maksudnya. Yang mana beliau adalah yang membawakan dua sendalnya Rasul, ngurusi bantalnya Rasul, dan alat atau ya wadah sesucinya Rasul. Atau lam yakun, tidak ada fikum di kalangan kalian, sopo aladi orang ujiro yang diselamatkan dia aladi minasaiton dari setan. Bukankah di Kufah sana ada Ammar bin Yasir, ya, yang mana dia diselamatkan dari setan. Neng kono lak ono Ammar bin Yasir, awakmu lak ya iso ngaji neng kono sih. Ono Abdullah bin Mas'ud, ono Ammar bin Yasir. Atau lam yakun, tidak ada fikum di dalam kalangan kalian sopo sohibusir yang mempunyai rahasia. Alladzi yang layak lamuhu, tidak ngerti hu pada sir, sopo gairuhu selainnya sohibusir. Bukankah di Kufah juga ada Hudzaifah bin Yaman? Hudzaifah bin Yaman ini orang yang mengerti banyak rahasia dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana orang lain tidak ngerti. Jadi Hudzaifah bin Yaman ini julukannya adalah Sohibusir, orang yang ngerti banyak rahasia yang memang dikasih tahu oleh Rasulullah dan yang lainnya enggak. Gitu. Ngopo ado-ado ngaji rene, kenapa harus jauh-jauh cari ilmu ke sini? Bukankah di negaramu sana ada Abdullah bin Mas'ud, ada Ammar bin Yasir, ada Hudzaifah bin Yaman. Kaifa bagaimana? Qara'a membaca sompo Ibnu Ummi Abdin. Ibnu Ummi Abdin itu ya Abdullah bin Mas'ud itu. Walaili idza yaksa. Walaili idza yaksa, pada surat walaili idza yaksa. Fakorok tu, maka membaca aku Alqamah, ya. Terus aku mempraktekkan walaili idza yaksa wan nahari idza tajalla wan dzakari wal unsa. Tuh. Nah, Syekh itu namanya ya kalau tidak salah Abu Darda. Ya, Abu Darda. Qala berkata Syekh, Aqra'ani ha, mengajar baca ni padaku ha pada ayat tersebut sopo an-nabiyyu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fahu, mulutnya Nabi, ilafiyya, pada mulutku Syekh. Loh ya bener ya. Jadi Abdullah bin Mas'ud itu bacaannya mirip dengan saya. Jadi kalau umumnya orang kan walaili idza yaksa wan nahari idza tajalla wa ma khalaqad dzakara wal unsa. Tapi kalau Abdullah bin Mas'ud dan saya bacanya walaili idza yaksa wan nahari idza tajalla wa dzakari wal unsa. Ya, begitu itu aku dulu diajari membaca ayat tersebut oleh Nabi, dari mulutnya Nabi ke mulutku. Ya. Yes, langsung gitu loh, langsung. Pamazala, maka tidak henti-henti sapa haula, demikian itu mereka umumnya orang. Hatta sehingga
kadu hampir mereka yaruduni mengembalikan mereka nih padaku. Nah ya orang-orang itu loh, itu berusaha mendesak aku untuk mengubah bacaanku itu, disuruh sama dengan orang-orang itu. Tapi di hadis-hadis sebelumnya saya sudah jelaskan ya. Jadi si Syekh ini dan Abdullah bin Mas'ud ini mendengar pada saat pertama kali ayat itu diturunkan memang benar. Jadi wan nahari idza tajalla wa dzakari wal unsa. Terus ayat ini turun 2 kali. Ya. Lah pas yang turun yang kedua kali itu Abdullah bin Mas'ud dan si Syekh ini tidak mengikuti. Tidak ikut ngaji istilahnya. Sehingga ya masih nggondeli bacaan yang lama. Sementara ayat itu turun 2 kali, yang 2 kali itu ya yang mirip dengan Quran sampean itu. Wan nahari idza tajalla wa ma khalaqad dzakara wal unsa. Lah 2 orang itu khususnya si Syekh ini untuk mengubah seperti bacaan kebanyakan orang itu tidak mau. Sehingga mengatakan fama zala haula kata kadu yarudunani. Jadi ayo mereka itu kok tak henti-hentinya memaksa aku agar aku mengubah bacaanku sama seperti mereka. Itu. Ya. Hadatsana Sulaiman bin Harbin. Hadatsana Su'bah an Abi Ishaq an Abdurrahman bin Yazid. Qala berkata Abdurrahman bin Yazid. Sa'alna bertanya kami Hudzaifah pada Hudzaifah bin Yaman ya. An rajulin tentang seorang laki-laki qori bisamti yang mirip kelakuannya. Samet itu al-hay'ah al-hasanah. Wal hadyi dan jalannya. Ya, wal hadyi dan jalannya. Minan Nabi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata nak khuda sehingga mengambil kami Abdurrahman bin Yazid anhu dari rojul. Jadi kami itu pernah bertanya kepada Hudzaifah, ada enggak seorang laki-laki yang kelakuannya, yang perjalanan hidupnya itu mirip dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada, kami akan mengambil ilmu dari orang tersebut. Jadi kami akan belajar dari orang tersebut. Gitu. Faqala maka berkata Hudzaifah, ma'arifu tidak mengetahui aku. Ahadan pada seorang pun ya, akrobu yang lebih dekat, yang lebih mirip apanya samtan kelakuannya. Wahadyan dan jalannya, ya, jalannya. Wadalan dan tingkah lakunya. Ya, tingkah lakunya. Bin Nabi terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mini bani Umi Abdin daripada ibni Umi Abd. Ibni Umi Abd itu ya Abdullah bin Mas'ud. Lalu Hudzaifah mengatakan, ya aku ndak tahu ya. Aku ndak tahu ada orang yang lebih mirip kelakuannya, jalannya, tingkahnya dengan Nabi daripada ibni Umi Abd, Abdullah bin Mas'ud. Yang paling mirip itu ya dia itu.
Yang paling mirip ya dia. Jadi Hudzaifah, terus siapa? Ibni Umi Abd atau Abdullah bin Mas'ud. Ini memang bertetangga di Kufah ya. Selepas Rasulullah meninggal. Jadi bertiga bersama Ammar bin Yasir. Hadasani Muhammad binul Ala, hadasana Ibrahim bin Yusuf. Bani Abi Ishaq qala hadasani Abi an Abi Ishaq qol hadasani Al-Aswad bin Yazid qol sami itu Aba Musa Al-As'ari radhiyallahu anhu yaqulu berkata Aba Musa. Qadimtu datang aku. Ana ya aku wa akhi dan saudara laki-lakiku minal Yaman. Dari Yaman. Ya, dari Yaman. Jadi Abu Musa Al-As'ari menceritakan dulu aku tiba dari Yaman bersama saudara lelakiku. Pamakasna maka berdiam atau tinggal kami hinan pada suatu waktu, hinan pada masa, pada waktu. Hinan pada suatu masa, suatu waktu. Ya maknanya suatu masa gitu aja lah, enak. Manuro tidak diperlihatkan aku, tidak diperlihatkan kami ya. Ila kecuali anak Abdullah ibn Mas'ud, sesungguhnya Abdullah bin Mas'ud iku rajulun, seorang laki-laki min ahli baitin Nabi, dari penghuni rumahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 5 karena apa-apa naro yang melihat kami min duhulihi dari masuknya Abdullah wa duhuli ummihi dan masuknya ibunya Abdullah ala Nabi atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi awal-awal kami tiba dari Yaman. Ya, jadi kami itu ya aku bersama saudaraku. Terus tiba dari Yaman, sempat, nah gitu loh, sempat kami mengira bahwa Abdullah bin Mas'ud itu termasuk keluarga Nabi. Ya, jadi sempat kami mengira bahwa Abdullah bin Mas'ud itu termasuk keluarga Nabi. Jadi kami tidak mengira kecuali bahwa Abdullah bin Mas'ud adalah seseorang yang termasuk keluarga Nabi. Kenapa? Karena kami sering melihat baik dia maupun ibunya itu sering masuk ke rumahnya Nabi. Ya, sering masuk ke rumahnya Nabi. Kami pikir ya dia itu ya keluarga Nabi yang sering masuk ke rumahnya Nabi. Ternyata lama-kelamaan kami tahu bahwa beliau itu bukan ahli atau bukan keluarganya Nabi. Yes, cukup orang dekat gitu saja. Babu dzikri Muawiyah. Bab menceritakan tentang Muawiyah radhiyallahu anhu. Ini Muawiyah bin Abi Sofyan ya. Muawiyah bin Abi Sofyan. Ini di baiat jadi amir setelah Ali meninggal, dan dia kukuh menjadi seorang amir setelah Hasan menyerahkan
kepemimpinannya kepada beliau Muawiyah. Muawiyah bin Abi Sofyan. Hadatsana Al-Hasan bin Bisrin, hadatsana Al-Mu'afi an Utsman bin Al-Aswad an Ibni Abi Mulaikah. Qala berkata Ibni Abi Mulaikah. Autaro witir. Sapa Muawiyah ba'dal isya setelah sholat isya birokaatin dengan 1 rakaat. Wa indahu dan iku di sisi Muawiyah maulan utawi bekas budak li Bani Abbas bagi Bani Abbas. Fa'ata maka datang siapa maulan ya, Ibnu Abbas pada Ibnu Abbas. Jadi Muawiyah itu habis isya itu langsung witir 1 rakaat gitu. Terus bekas budaknya Ibnu Abbas ada di situ, di sisi Muawiyah. Dia merasa janggal. Ini Muawiyah itu gimana? Habis isya langsung witir. Witirnya cuma 1 rakaat. Terus lapor ke Bani Abbas. Jadi fa'ata Ibnu Abbas. Faqala maka berkata Ibnu Abbas. Dakhu membiarkanlah kamu maulan hu pada Muawiyah. Fa'inahu maka sesungguhnya Muawiyah iku sohibah menemani dia Muawiyah Rasulullah pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maulan bekas budak Bani Abbas itu namanya adalah Kureb. Namanya adalah Kureb. Jadi Kureb lapor pada Ibnu Abbas. Ini gimana ini? Nah, jawabnya Ibnu Abbas, biarkan saja. Kamu ndak usah ngeritik, ndak usah maidu, ya, tidak usah anulah, banyak ngomonglah kamu. Biarkan saja. Bagaimanapun dia adalah sahabat Rasul. Bagaimanapun dia menemani Rasul. Jadi dia lebih ngerti tentang agama Allah dan lebih pahamlah tentang ilmu fikih, itu lebih paham. Jadi tidak usah kamu cacat gitu. Witir biasanya 3 lah, ini cuma 1 gitu. Tidak usah seperti itulah. Ya, biasa saja. Tidak usah gimana-gimana. Hadatsana Ibnu Abi Maryam, hadatsana Nafi' Banu Umar, hadatsani Banu Abi Mulaikah, kila dikatakan li Ibni Abbas kepada Ibni Abbas. Hal apakah laka bagi engkau fi amiril mukminin di dalam amirnya orang-orang mukmin, yaitu Muawiyah. Yang ngomong itu ya tadi Kureb itu tadi. Jadi ada yang ngomong kepada Ibni Abbas, gimana Pak Ibni Abbas? Engkau kan sekiranya bisa negur itu Amirul Mukminin Muawiyah itu. Ya ini ya selepas Ali meninggal, Hasan memberikan kekuasaannya pada Muawiyah itu. Fa'inahu maka sesungguhnya Muawiyah iku ma'autaro. Tidak witir dia Muawiyah. Ila kecuali biwahidatin dengan 1 rakaat saja. Tuh Muawiyah itu gimana? Witir cuma 1 rakaat aja. Biasanya orang-orang 3, ini 1 gimana? Ya. Qala berkata Ibnu Abbas asoba, mencocoki dia.
mencocoki dia. Nyocoki sunnah maksudnya. Innahu sesungguhnya dia Muawiyah iku faqihun, orang yang faqih. Faqih artinya yang ngerti masalah syariatnya Allah. Ya, ngerti tentang syariat dan memang dia ngerti betul tentang fikih di dalam agama. Terus kamu ndak usah nyacat maidu atau gimana, ndak usah. Ya. Hatasani Amr bin Abbas, hatasana Muhammad bin Ja'far, hatasana Syu'bah an Abi Tayyah, qala berkata Abi Tayyah. Sami itu mendengar aku Humron pada Humron bin Aban an Muawiyah dari Muawiyah radhiyallahu anhu. Qala berkata Muawiyah, inakum sesungguhnya kalian iku la tusalluna, niscaya salat kalian salatan pada suatu salat. Lakot sahibna, niscaya sungguh menemani kami Muawiyah an-nabiyya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fama ra'ainahu, maka tidak melihat kami pada Nabi iku yusolliha, atau yusollihima. Ada yang lafadznya yusollihima atau ada yang lafadznya yusolliha. Salat siapa Nabi ha pada salat. Padahal wakot naha, dan niscaya sungguh mencegah siapa Nabi anha dari salat, atau anhuma dari dua salat. Saya ulang ya. Yusolliha, salat siapa Nabi ha pada salat. Kalau yusollihima, lafadznya yusollihima, itu salat siapa Nabi hima pada keduanya. Padahal wakot naha, dan sungguh melarang siapa Nabi anhuma dari keduanya. Yakni menghendaki siapa Muawiyah ar-raq'ata ini 2 rakaat ba'dal asri sesudah asar. Muawiyah itu sempat ngomong gini, lah ya kalian itu kok melakukan suatu sholat. Ya, padahal kami dulu semasa kami menemani Rasulullah, kami tidak pernah melihat Rasulullah sholat seperti sholat kalian sekarang ini. Dan bahkan Rasulullah melarang sholat tersebut, yaitu sholat sunnah 2 rakaat sesudah asar. Ya, lah ya kalian itu loh, sudah sholat asar lah kok masih sholat sunnah 2 rakaat, itu gimana? Jadi sholat kalian itu, ya, yang kalian lakukan sekarang itu ya, dulu semasa kami menemani Rasulullah itu loh tidak pernah sholat seperti yang kalian lakukan sekarang itu. Bahkan Rasulullah melarangnya, yaitu sholat 2 rakaat sesudah asar. Tuh. Yes, ini perselisihan ilmu lah. Perselisihan ilmu. Kalau menurut Muawiyah ya pokoknya sesudah sholat asar nggak usah sholat sunnah. Ya, nggak usah sholat sunnah. Kalau menurut yang lain, walaupun sudah sholat asar, pokoknya matahari belum menguning masih boleh sholat sunnah. Gitu. Beda fikih, itu aja lah. Babu manakibu Fatimah. Bab beberapa pangkatnya Fatimah alaihassalam. Ini Fatimah putrinya Rasulullah ya.
Waqala dan bersabda sapa an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Fatimatu utawi Fatimah iku sayyidatu nisa'i ahlil jannah. Pemimpin atau gustinya para wanita penghuni surga, penduduk atau penghuni surga. Nah, Nabi sendiri pernah mengatakan bahwa Fatimah adalah tokoh pemimpin wanita penghuni surga. Hadasana Abdul Walidi, hadasana Ibnu Uyainah, an Amr bin Dinarin, an Ibni Abi Mulaikah, anil Miswar bin Mahromah, radhiyallahu anhuma, ana Rasulullah sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, iku kola bersabda Rasul. Fatimatu utawi Fatimah iku bat'atun, turahan atau lebihan, minni dariku. Yes, istilahnya darah dagingku, segitu aja. Jadi Fatimah itu adalah lebihan dari aku. Intinya ya darah dagingku. Paman maka barang siapa akdobaha yang membuat marah diaman pada Fatimah. Jawabnya akdobani maka membuat marah diaman padaku. Siapapun yang membuat Fatimah marah, berarti dia membuat marah aku. Dia membuat marah aku. Babu Fatli Aisyah, bab keistimewaan Aisyah radhiyallahu anha. Hadasana Yahya bin Bukairin, hadasana Lais, an Yunus an Ibni Syihab, qala berkata sopo Abu Salamah, Inna Aisyah sesungguhnya Aisyah radhiyallahu anha iku qolat berkata dia Aisyah. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yauman suatu hari, ya Ais, wahai Ais. Ais itu ya nama panggilan itu aja. Ya. Hadza ini iku Jibril. Yukri uki membacakan siapa Jibril ki padamu Aisyah assalama pada salam. Ini loh ada Jibril ya, titip salam untuk kamu. Fakultu maka berkata aku Aisyah wa alaihi salam wa rahmatullah wa barakatuh. Ya. Wa alaihi dan semoga tetap atas Jibril assalamu utawi keselamatan wa rahmatullah dan rahmatnya Allah wa barakatuhu dan barokahnya Allah. Taro melihat engkau Rasul ma pada apa-apa la aro yang tidak melihat aku. Turidu menghendaki siapa Aisyah Rasulullah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul jenengan bisa melihat apa yang tidak bisa saya lihat. Ya. Hadasana Adam, hadasana Su'bah, qol wa hadasana Amr akhbarona Su'bah. Ya. Saya ulang ya dalam sanadnya ya. Hadasana bercerita pada kami Bukhari sopo Adam. Dasana bercerita pada kami Adam sopo Su'bah. Titik ya. Qala berkata Su'bah. Wa hadasana dan bercerita pada kami Bukhari sopo Amr gitu ya. Ahbarona bercerita pada kami Amr sopo Su'bah. Tuh. Jadi Bukhari punya dua jalur yaitu dari Adam dan dari Amr. Yang mana semuanya dari Su'bah. Su'bah an Amr bin Murrah an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala berkata Abi Musa. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamala sempurna minar rijal dari para lelaki sapa kasirun banyak orang. Jadi kalau masalah keimanan ya,
laki-laki yang keimanannya sempurna itu ya banyak. Ya. Walam yakmul dan tidak sempurna minan nisa dari wanita dan tidak sempurna keimanannya dari kalangan wanita ila kecuali Maryam bintu Imron, Maryam bintu Imron. Wa Asiyah imra'atu Fir'aun dan Asiyah istrinya Fir'aun. Ya. Wa fatlu Aisyah dan keistimewaan Aisyah. Ala nisa mengalahkan seluruh wanita, iku kafat lisarit seperti keistimewaan sarit. Sarit itu ya roti yang berisi daging itu, ya, campur daging. Ala sairi to'am mengalahkan seluruh makanan. Oke ya, mungkin kita anu dulu. Kita cari tahu apa itu sarit ya. Nah, ini kita ketik saja sarit itu. Nah, semacam ini sarit. Jadi ada tepung, juga ada daging, tepung ya roti, ya, semacam ini sarit. Ya. Guys, panganan enak lah, nah, makanan yang enak ini sarit dengan berbagai jenis-jenisnya. Ya, nah ini. Nah, jelas makanan seperti ini ya lebih enak daripada telo, pohung, lemper, lentu itu kalah semua. Ya, tuh. Itu disebut sarit. Oke ya, kita lanjutkan. Nah, Haddatsana Abdul Aziz Ibnu Abdillah qala dasani Muhammad bin Ja'farin an Abdillah ibni Abdirrahman anahu sesungguhnya Abdillah iku sami'a mendengar dia Anas bin Malikin pada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Yaqulu berkata Anas, Sami itu mendengar aku Rasulullah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu bersabda Rasul. Fatlu Aisyah keistimewaan Aisyah. Ala nisa mengalahkan seluruh wanita. Iku kafat lisarit seperti keistimewaan sarit. Ala sairi to'am mengalahkan seluruh jenis makanan. Ya. Jadi sarit itu ya makanan yang di situ ada daging yang dimasak, ada roti yang disuwir-suwir, apa ya, dipotong-potong itu. Hatasana Muhammad bin Basarin, tasana Abdul Wahab, bin Abdul Majid, tasana Ibnu Aunin Anil Qasim bin Muhammad ana Aisyah, sesungguhnya Aisyah iku istakat sakit dia Aisyah. Ya. Jadi istakat bermakna do'ufat wa maridot sakit ya.
Faja'a maka datang sopo Ibnu Abbas. Pakola maka berkata dia Ibnu Abbas. Ya Ummal Mukminin, wahai ibunya orang-orang mukmin, ya. Takdamina datang engkau, ya. Datang engkau ala faroti sidekin, atas apa? Dahulunya kebenaran, ya. Atas dahulunya kebenaran. Jadi gimana ya? Pada saat Aisyah mulai lemah, mulai sakit, Ibnu Abbas itu mengunjungi, lalu mengatakan, ya Ummal Mukminin, takdamina ala faroti sidekin. Nah, itu. Ala Rasulillah, atas Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, wa ala Abi Bakrin, dan atas Abu Bakar. Itu. Artinya faroti sidekin itu dalam kehidupan engkau sudah mengalami dua peristiwa yang kalau dibilang seneng ya seneng, kalau dibilang susah ya susah. Dibilang seneng ya kamu pernah hidup bersama Abu Bakar sebagai bapakmu, ya kan? Hidup bersama Rasulullah sebagai suamimu. Nah, gitu ya. Kalau dibilang susah ya susah, karena Rasulullah meninggal lebih dulu, ya, sehingga kamu ya kehilangan suami. Terus 2 tahun kemudian Abu Bakar juga meninggal, sehingga kamu harus kehilangan seorang ayah, kan gitu kan. Itu namanya faroto sidekin. Dan dua-duanya sudah mendahului engkau, nah, gitu kan. Dan apa? Nabi itu kan juga sudah memberi kabar gembira kepada engkau bahwa engkau menjadi istrinya nanti di surga. Berarti kamu kan masuk surga. Jadi engkau tidak perlu sedih, tidak perlu susah. Pol-polnya engkau sakit ini kan nanti mati. Kan gitu kan. Dan kalau engkau mati, engkau akan menyusul Nabi dan menyusul bapakmu Abu Bakar, sehingga seharusnya kamu bahagia. Gitu loh. Karena sebentar lagi engkau akan bertemu dua orang yang engkau kasihi, yang mana mereka berdua sudah mendahului engkau. Gitu.